Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai bagaimana sih cara mencari website sebuah museum dan bagaimana cara mencari sumber-sumber sejarah dalam website museum itu sendiri. Nah, untuk langkah selanjutnya langsung saja kita masuk pada aplikasi Chrome. Nah, bisa kita pencet pada aplikasi Chrome di sini. Nah, website museum yang akan kita cari di sini adalah website museum dari Kerajaan Keraton Sumenep. Nah, bisa kita ketik di sini ya, website museum Keraton Sumenep. Nah, langsung saja kita masuk pada pencarian. Nah, di sini kita temukan beberapa link mengenai Museum Keraton Sumenep. Nah, link yang akan saya pilih di sini adalah link yang teratas. Di sini link dari website resmi Museum Keraton Sumenep itu sendiri. Langsung saja kita masuk ya pada link teratas ini. Nah, bisa kita lihat tampilan dari website resmi Museum Keraton Sumenep. Nah, seperti ini ya. Nah, baik, sebelum kita masuk pada bagaimana sih caranya kita mencari sumber-sumber sejarah yang ada di website Museum Keraton Sumenep ini. Nah, perlu kita ketahui mengenai deskripsi atau sejarah singkat dari Museum Keraton Sumenep itu sendiri. Nah, yang pertama, bahwasanya Keraton Sumenep merupakan sebuah warisan budaya dari Kabupaten Sumenep, yang mana warisan budaya itu dari masa lampau yang masih ada dan dilestarikan hingga saat ini, dan juga telah berkembang menjadi sebuah museum yang bebas dikunjungi layaknya museum pada umumnya. Nah, bekas bangunan keraton ini menyimpan berbagai hal yang berhubungan dengan kejayaan Keraton Sumenep pada masa lampau. Nah, bisa kita tarik kesimpulan ya dari deskripsi ini bahwasanya yang termasuk isi atau koleksi-koleksi yang berada di Museum Keraton Sumenep ini sendiri merupakan isi atau bekas bangunan keraton yang menyimpan berbagai hal yang mana berhubungan dengan kejayaan Keraton Sumenep pada masa lampau ya. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk bagaimana caranya untuk mencari sumber-sumber sejarah yang ada di Museum Keraton Sumenep. Kita bisa masuk pada menu di sini. Nah, di menu ini kita dihadapkan oleh beberapa opsi, yakni ada home, tentang, katalog, sekaligus download. Nah, kita langsung masuk pada menu katalog, yang mana pada menu katalog ini berisi koleksi-koleksi yang ada di Museum Keraton Sumenep atau berisi sumber-sumber sejarah yang ada di Museum Keraton Sumenep. Kita masuk pada menu katalog. Nah, sini ada cover dan intro. Nah, kita bisa geser di sini untuk mengetahui sumber-sumber sejarah apa saja yang ada di Museum Keraton Sumenep itu sendiri. Nah, bisa kita geser ya di sini. Nah, di sini merupakan menu yang berisi sumber-sumber sejarah atau koleksi yang ada di Museum Keraton. Nah, bisa kita lihat dahulu apa saja sumber-sumber sejarah yang ada. Nah, saja ya. Kita masuk kembali pada menu katalog. Nah, untuk sumber-sumber sejarah itu sendiri, apa saja sih sumber, macam-macam dari sumber sejarah. Nah, untuk sumber sejarah itu sendiri ada 3. Yang pertama ada sumber sejarah primer atau bentuk-bentuk peninggalan asli, dan sumber sejarah tersier, dan yang terakhir sumber sejarah sekunder.
Nah, mengenai jenis-jenisnya, sumber sejarah ini juga bermacam-macam loh. Ada dari sumber sejarah yang berbentuk benda, sumber sejarah yang berbentuk lisan, juga sumber sejarah yang berbentuk tulisan. Nah, kita lihat di sini apa saja sumber-sumber sejarah yang ada di Museum Keraton Sumenep. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini ada Al-Quran besar. Nah, Al-Quran besar di sini dapat kita kategorikan sebagai sumber tertulis, yang mana Al-Quran besar yang ada di Museum Keraton Sumenep ini merupakan Al-Quran yang ditulis oleh Kewanakan Bupati asal Bluto, yang ditulis pada tahun 2005 Masehi. Nah, sumber sejarah yang kedua ada Museum Keraton Sumenep, yang mana bangunan Museum Keraton Sumenep ini dapat kita kategorikan sebagai sumber sejarah yang berbentuk bangunan. Dapat kita lihat bentuk bangunan luar dari Museum Keraton Sumenep itu sendiri ya, seperti ini ya. Nah, lanjut sumber sejarah yang ketiga ada meriam. Meriam ini juga dapat kita kategorikan pada bentuk sumber sejarah benda. Yang keempat juga ada tempayan, juga merupakan bentuk sumber sejarah yang berbentuk benda. Ada saronen, selanjutnya juga ada tenung, ada keris dapur tuk. Nah, keris dapur tuk ini juga dapat kita kategorikan dalam bentuk sumber sejarah yang berbentuk benda, yang mana keris ini digunakan pada zaman dahulu sebagai alat untuk berperang dengan bilah yang dilumuri oleh racun yang disebut warancan. Selanjutnya ada patung Buddha. Nah, patung Buddha ini juga dapat kategorikan dalam bentuk sumber sejarah yang berbentuk benda, yang mana patung dengan posisi bersila dan mendekap merupakan simbol yang dipuja oleh umat Buddha pada masa kerajaan Majapahit. Nah, ada teko Guangdong, ada binggel, ada tempat sabun porselin, ada tombak lurus, dan juga ada Al-Quran, yang mana Al-Quran ini dapat kita kategorikan dalam bentuk sumber sejarah tertulis. Nah, kita masuk lagi ya pada menu katalog tadi. Nah, di sini salah satu sumber sejarah yang ada di Museum Keraton Sumenep, salah satunya ada kereta kencana. Nah, yang mana kereta kencana ini merupakan salah satu koleksi atau sumber sejarah yang bersifat sumber sejarah primer, yakni sebuah peninggalan yang memang asli pada zaman tersebut. Nah, kereta kencana ini merupakan kereta peninggalan Keraton Sumenep pada masa Sultan Abdurrahman, yang merupakan hadiah dari kerajaan Inggris. Nah, pada waktu itu kereta ini diberikan oleh Raja Raffles atau Raja Inggris kepada Sultan Pakunataningrat atau lebih dikenal sebagai Sultan Abdurrahman, karena pada waktu itu Sultan Abdurrahman dapat menerjemahkan bahasa Sanskerta ke dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan sekaligus bahasa Inggris. Nah, sehingga adanya kereta kencana ini merupakan hadiah langsung dari Raja Raffles kepada Sultan Abdurrahman. Nah, kereta ini biasa digunakan oleh Sultan Abdurrahman untuk mengantarkan atau sebagai sebuah alat transportasi untuk mengantarkan beliau pada suatu tempat pada waktu itu. Nah, kereta kencana ini biasanya ditarik oleh dua kuda. Nah, kereta kencana ini merupakan koleksi terbesar loh yang ada di Museum Keraton. Selain berbentuk sumber primer, di sana juga ada replika dari kereta kencana itu sendiri. Yang biasanya replika dari kereta kencana itu biasa dikeluarkan pada saat hari-hari perayaan atau seperti hari jadi kota Sumenep itu sendiri. Nah, demikian tutorial mengenai bagaimana cara-cara untuk mencari website sebuah museum, sekaligus bagaimana cara mencari 10 sumber sejarah atau sumber-sumber sejarah yang ada pada Museum Keraton Sumenep. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.